kebajikan, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. semuanya Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi.
Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita bangkit berdiri. Baik yang di rumah mengikuti live streaming, ayo kita berdiri. Kita bersama-sama berdoa agar Tuhan memimpin ibadah. Khusus yang ikut live streaming, ikutilah tatkala memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan doa nanti. Haleluya. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus atas ibadah sore hari ini dari awal sampai dengan penghabisan. Pengurapan-Mu turun atas kami jemaat-Mu yang hadir maupun yang di rumah serta para pelayan-pelayan Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama amin. Selamat beribadah. Saya persilahkan Bapak Ibu sudah duduk, kita ikuti semua acara ibadah sore hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu, sehat semua, amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian semua sehat dan kuat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Allah kita Allah yang ajaib, Dia luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau tetap setia untuk melayani Tuhan, setia ke gereja untuk memuliakan nama Dia. Sebab di dalam nama Yesus Raja segala raja, di situ ada keselamatan.
Oleh sebab itu mari saat ini kita buka hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau mengikuti live streaming dengan sukacita. Saya merasakan bahwa hadirat Tuhan dimanapun kita berada, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya, sebab bersama dengan Yesus kita dapat lakukan segala perkara-perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan iman, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Di setiap musim hidupku. Tak pernah Dia biarkan kita. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan dari Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu. Itu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, kasih Tuhan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ini doa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan keras katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah
Engkaulah perlindungan kami. Ampuni kami, Mari sembah Dia, haleluya. Terima pujian kami Tuhan. Mari lihat hati kami, Engkau mari lihat kerinduan kami. Selamat Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. ampuni kami Tuhan. Segala pengakuan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang baru. Bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh berdiri kuat pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dan melimpah buat hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saudara semua luar biasa pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dengan-Mu Tuhan kami berjalan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar. Karena Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Tuhan selamanya. Selamanya. Dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, Dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. oh haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, Dia Raja di atas segala raja, amin. Dan memerintah sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Kau jamah hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau buka hati kami. Berbicaralah Engkau Tuhan atas kami. Kuatkanlah hati kami Tuhan dengan menghadapi pandemi COVID-19 pada hari ini. Dan terus Tuhan ada bahkan di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan, sanggup Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan Pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman angkat pujian ini, haleluya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menangkapmu. Tuhan pasti sanggup.
katakan Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia dapat menyelamatkanmu. Percayalah, percayalah. Dan hormat pendeta pembantu Nadia Verena untuk berdoa. Firman Tuhan malam ini. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Nadia Verena berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini Engkau mengingatkan kami lewat pujian yang kami naikkan Tuhan. Bahwa Engkau sanggup Tuhan mengangkat kami melewati segala perkara yang kami hadapi. Tuhan Yesus, Kau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan lewati setiap halangan dan rintangan Tuhan. Lewati suka dan duka Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kami. Sebentar kami sama-sama menyiapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau urapi kami semua ya Roh Kudus, Kau juga urapi hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini, shalom. Apa kabar hari ini saudara? Dahsyat, luar biasa. Coba Bapak Ibu kasih yes-yes-nya sambil senyum sebelah kanan dan kiri kita katakan yes, yes, yes. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama. Tema khotbah sore hari ini adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saya akan mengawali dengan sebuah kesaksian dari seorang dokter gigi bernama Chris Tutti. Pada akhir tahun 2016, beliau sempat mengalami keadaan perut, sakit di bagian perut yang tidak mengenakan saudara. Dan akhirnya dia periksa ke dokter internis. Dalam kesaksiannya saudara, dia menyampaikan bahwa dokter mendiagnosa ada penyakit di pankreasnya. Dan itu adalah kanker pankreas dan sudah stadium 3. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk penyakit yang diderita oleh ibu ini bukan sakit yang biasa tentunya. Penyakit yang cukup parah. Bahkan menurut diagnosa dokter dari keadaan sakit yang diderita oleh ibu ini saudara, usianya tidak lama lagi, sekitar 3 bulan sampai 1 tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang dokter divonis kanker pankreas saudara. Ini sesuatu yang membuat dia down pada saat itu. Dia berkata, Tuhan, kenapa aku? Kenapa aku yang harus mengalami hal ini? Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya keadaan ini sangat memberatkan dia. Dan saudara, dalam kesaksiannya dikatakan bahwa dia belum siap untuk kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Dia mengalami keadaan yang cukup tertekan ketika dia harus didiagnosa mengidap kanker pankreas stadium 3. Saudara yang dikasih Tuhan, di kesaksiannya dikatakan di awal tahun 2017 dia harus menjalani operasi yang besar saudara. Bagian pankreasnya diambil, sedikit lambungnya juga diambil, dan bagian ususnya sedikit juga diambil dan disambung saudara yang kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia harus menjalani kemoterapi dan pengobatan yang cukup serius dan sangat ketat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam keadaan itu dia sekali-kali berkata, kenapa aku? Dan dia sekali-kali berkata, Tuhan, aku belum siap.
tapi ini sebuah realita yang dia harus hadapi. Bukankah seringkali kita juga mengalami keadaan di luar dari prediksi kita? Pandemi COVID-19 juga yang terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan, saudara yang kasih Tuhan. Pada awal tahun 2019 banyak orang beranggapan COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Kenapa? Indonesia punya iklim yang panas. Indonesia punya daya tahan manusianya kuat, saudara. Gak mungkin masuk ke Indonesia. Tapi mulai Maret menggoncang Indonesia. Saudara dikasih Tuhan, gak kepikir sebelumnya. Dan banyak kejadian-kejadian yang seringkali kita juga alami di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam satu waktu dia berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang dahsyat. Izinkan aku hidup sekali lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, dia katakan, aku seorang dokter, aku jaga makananku, aku jaga tubuhku. Kok bisa ya? Tapi kalau ini terjadi, izinkan aku hidup sekali lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ini adalah tahun di mana dia masih hidup dan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudara lihat, masalah keadaan bisa saja terjadi, tapi kita punya Allah Immanuel, Allah yang besar dan Allah yang beserta dengan kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangannya jangan fals, kasih tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Kalau perlu sekalian drum ikut tepuk tangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Allah Immanuel, Allah yang luar biasa, Allah yang beserta dengan kita. Saya berpikir bisa saja orang punya Allah yang kelihatannya dahsyat, punya Allah yang kelihatannya besar, punya Allah yang kelihatannya luar biasa. Tapi kita nggak cuma punya Allah yang luar biasa tapi ada di surga. Kita punya Allah yang luar biasa ada di surga, tapi Allah yang selalu hadir dalam hidup kita semua. Inilah yang membuat hari-hari ini kita kuat. Inilah yang membuat hari-hari kita bertahan, saudara. Inilah yang membuat dimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Dr. Chris Tutti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di board kita tahun 2021 ini adalah tahun Allah beserta dengan kita atau Immanuel. Saudara mengimani tahun 2021 tahun Allah beserta kita? Katakan amin. Katakan kanan kiri, tahun ini tahun Allah beserta dengan kita. Katakan dengan keras, tahun ini tahun Allah beserta dengan kita. Gak usah khawatir, masalah badai boleh datang, engkau beserta dengan Allah yang dahsyat luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya tidak selamanya Tuhan izinkan sesuatu baik kelihatannya terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya kerikil, ada kalanya batu, kita harus lewati jalan hidup kita. Tapi Allah pastikan dia selalu hadir dalam hidup kita. Satu ayat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat 23, itu menjadi ayat dasar dari kata Immanuel. Kita akan baca Alkitab kita sama-sama, Bapak Ibu. Siap baca? Kelihatan ya saudara, saya tulis jelas besar. Kita akan baca sama-sama. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Satu ayat saja. Siap baca? Ini sebagai proklamir, sebagai ungkapan iman kita bahwa kita punya Allah yang besar. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri. Semuanya baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Wow, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya setiap kali merenungkan ini diberkati oleh Allah. Setiap kali merenungkan firman Tuhan ini, saya dikuatkan oleh Allah. Ketika Bapak Gembala mencanangkan 2021 tahun Allah beserta dengan kita, saya katakan yes, amin Tuhan. Artinya tidak selalu mulus, betul. Artinya tidak selalu sehat, betul. Artinya tidak selalu nyaman, betul.
Tapi kehadiran Allah itu cukup dalam hidup kita. Kebesertaan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam terjemahan lain dikatakan lihatlah seorang perawan. Kata lihatlah di sana itu menunjuk sebuah keadaan yang terjadi. Ini sesuatu yang dahsyat. Ini bukan hoak. Bukan kisah yang dongeng, yang direkayasa. Ini terjadi. Oleh karenanya Matius berkata, lihatlah. Terjemahan lain, terjemahan bahasa Indonesia barunya, sesungguhnya, it's real. Ini pasti, ini sesuatu yang nyata. Saya mau bilang, Immanuel itu bukan slogan belaka. Immanuel, Allah beserta kita, bukan katanya. Tapi Immanuel, Allah beserta kita, itu sesuatu yang pasti. Amin saudara. Saya sungguh menikmati keberadaan Allah Immanuel dalam hidupku. Dan saudara, saya yakin Immanuel juga terjadi dalam hidup kita di tahun 2021. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam terjemahan lain dikatakan, lihat seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka menyebut namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Mereka menyebut namanya, bukan Yesus yang mau, bukan Yesus yang minta, tolong ya sebut saya Immanuel. Tolong ya, tolong pengikutku sebut saya Immanuel. Saudara lihat apa bedanya ketika mereka menyebut Yesus Immanuel. Itu artinya Pak, setiap mereka, kata mereka itu merujuk kepada pengikut Kristus, merasakan bahwa Yesus guru mereka adalah Immanuel. Mereka mengalami bahwa Yesus Tuhan mereka adalah Immanuel. Saya mau bilang, sayang jadi Kristen tapi gak bisa merasakan Immanuel. Saya mau bilang percuma Pak, engkau punya Tuhan yang hebat, Tuhan Immanuel, tapi seringkali gak bisa merasakan. Dan tahun ini adalah tahun di mana engkau akan merasakan Allah Immanuel. Katakan amin. Saya percaya umat yang mengimani, memanggil Yesus Allah Immanuel, akan mengalami Immanuel, Allah beserta kita dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan. Dan selanjutnya saudara, kita akan lihat ayat ini saudara. Dikatakan bahwa apa yang terjadi dalam Matius 1 ayat 23 itu ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 saudara. Di sana dicatat tentang seorang anak yang akan lahir dari seorang gadis muda. Saudara, seorang perempuan muda, dikatakan seorang perawan, anak yang akan dinamakan Immanuel. Ini istilah Ibrani yang berarti Allah menyertai kita. Dan nubuat ini 700 tahun sebelum Matius dan Lukas mencatat tentang peristiwa kelahiran Yesus. 700 tahun. Waktu saya baca, saudara, aduh Tuhan, kok lama banget ya, 700 tahun. Itu bangsa Israel saat itu pada zaman Nabi Yesaya mungkin merasa, Tuhan selamatkan saya. Tuhan tertindas nih oleh bangsa Asyur. Tuhan harus dibuang ke Babel. Tolong Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sama hal seperti saya ketika pernikahan kami 2 tahun, 3 tahun pengen punya anak, belum punya anak. 4 tahun, 5 tahun belum punya anak. 7 tahun, 8 tahun belum punya anak. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan lama banget. Kasih Tuhan, pengen Tuhan, puasa udah, doa udah, nangis udah, yang kurang apa? Pelayanan rajin sudah. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, tadi hujan besar tadi pagi, tapi tidak menghalangi jemaat untuk datang. Saya teringat ketika kami masih tinggal di Bekasi, saudara, di Harapan Indah, Bekasi Barat. Dan kami harus melayani di gereja di daerah Jakarta Utara di Kelapa Gading, saudara. Itu jalur cawang itu saudara, itu jalur banjir. Dan istri saya sudah tahu, saya juga sudah prepare. Kalau semalaman hujan besar itu bakal banjir.
bakal tergenang air di sana. Saudara, saya mulai siapkan kantong plastik, saya masukkan baju saya di plastik, sendal jepit sudah siap oleh istri saya. Saudara, kemudian tas Alkitab sudah dimasukin kantong plastik, dibungkus kantong plastik, masukin tas-tasnya diplastikin lagi supaya gak tembus. Saudara, saya pakai sendal jepit, pakai jas hujan full. Saudara, saya terobos hujan, saya terobos banjir, pernah dorong. Saudara kasih Tuhan, takut mati udah didorong aja lah gitu, saudara kasih Tuhan. Nah saudara, ini kasih Tuhan, ini yang saya alami. Nah, mungkin saya berkata, Tuhan kurang apa? Saya bisa saja telepon koordinator ibadah, maaf ya, jalanan banjir, saya gak bisa lewat. Tapi Tuhan melihat kesungguhan saya untuk lakukan semua yang terbaik selagi saya bisa. Bahkan saya berpikir saya jalan kaki pun oke, Tuhan. Kalau saya harus melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, kurang apa ya? Tapi inilah realita kehidupan. Saudara dan saya seringkali diizinkan untuk mengalami. Mungkin orang berkata, apakah ini keterlambatan? Mungkin orang berkata, apakah ini penundaan? Saya mau bilang begini, 700 tahun pada akhirnya janji Tuhan digenapi. Itu bukan keterlambatan, tapi saya percaya waktu Tuhan itu tepat dan terbaik atas umat Allah. Amin, saudara kasih Tuhan. Termasuk hidup saya 11 tahun pernikahan, Tuhan baru kasih kami anak. Saudara kasih Tuhan, menunggunya terlalu lama. Teman-teman saya bahkan sudah ada yang punya cucu, saudara yang kasih Tuhan. Menikah muda, anaknya udah besar, lalu kemudian anak menikah punya cucu. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi ini yang harus saya alami dan istri saya harus alami. Ini yang kami harus nikmati, penantian yang panjang bersama keluarga besar yang merindukan. Kami punya anak. Saudara yang dikasih Tuhan. Apakah ini keterlambatan? Saya bilang ini bukan keterlambatan, tapi Tuhan ajar sebuah pengharapan yang terus menerus dari umat pilihannya, Israel, bangsa yang dikhususkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini juga Tuhan rindukan buat saudara dan saya untuk terus mempercayai bahwa waktu Tuhan itu yang indah dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan mau ajar selanjutnya adalah kata anak darah di sana. Istilah anak darah, saudara, atau perawan di dalam Matius 1 ayat 23. Ini merupakan padanan yang tepat istilah Yunaninya yaitu parthenos. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang terdapat dalam versi Septuaginta itu dicatat di Yesaya 7 ayat 14. Kata anak darah dalam bahasa Ibrani pakai kata alma. Saudara, saya mau bagikan ini supaya kita melihat ada sebuah karya Allah yang besar. Kenapa Matius mencatat, memunculkan kata anak darah di dalam Matius 1 ayat 23. Bahkan Yesaya, saudara, 7 ayat 14 dicatat di sana dalam terjemahan bahasa Indonesia barunya, perempuan muda, saudara yang kasih Tuhan, yang mengandung arti virgin, perawan, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, gadis yang sudah cukup umur untuk menikah, dan dalam PL diartikan gadis yang masih perawan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita lihat dengan demikian Yesaya dalam PL dan Matius serta Lukas dalam PB itu menyatakan bahwa ibu Yesus adalah perawan ting-ting gitu, saudara yang kasih Tuhan. Saudara, apakah ini menjadi penting? Penting adanya. Kenapa Alkitab memunculkan kata anak darah? Ini menjadi penting buat saudara dan saya, bahwa engkau punya Allah yang hidup. Allah kita Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara, manusia lahir dari sebuah pertemuan sel telur dengan sperma, dikandung 9 bulan, kemudian dilahirkan. Itulah sebabnya disebut dengan anak manusia. Tapi Yesus itu lahir dari seorang perawan, seorang yang tidak pernah bersetubuh. Artinya kelahiran Yesus bukan hasil pembuahan sperma dengan sel telur, saudara, tapi karena benih ilahi. Dan saudara, saya akan memperlihatkan beberapa hal kepada saudara. Ternyata agar penebusan itu memenuhi syarat, maka sang penebus ketika menanggung hukuman dosa juga harus memenuhi syarat. Saudara, nggak main-main loh dengan apa yang Tuhan lakukan.
Kita berpikir jangan-jangan Tuhan melihat manusia kasihan, lalu kemudian Tuhan ujuk-ujuk, Tuhan tiba-tiba datang, turun, lalu kemudian memberikan benih ilahi kepada Maria. Saya bilang enggak. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata untuk menjadi sang penebus itu punya syarat, Pak. Itu punya kriteria. Ada hal yang Yesus harus lakukan. Saudara, syarat yang pertama menjadi penebus, manusia adalah sepenuhnya manusia. Karena pengganti itu harus sepadan. Saudara, lalu kemudian manusia yang tidak berdosa. Saudara, adakah manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini? Jawabannya tidak ada. Karena manusia lahir dari manusia yang berdosa. Lalu kemudian sepenuhnya ilahi. Pak, Bu, artinya perhatikan sama-sama. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa menebus hidup kita kecuali pribadi Yesus. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan hidup saudara. Bahkan maaf ya, ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, dan itu dialami oleh anak kita, bukankah ada banyak orang tua yang berkata, Tuhan, kalau boleh tuker, jangan izinkan anak saya yang sakit, biar saya sebagai bapaknya saja yang sakit. Tuhan, jangan izinkan istri saya sakit. Atau mungkin suami-suami berkata waktu istrinya sakit, syukur, mudah-mudahan mati. Aduh, sedih amat ya. Mungkin seorang suami akan berkata, Ma, papa aja yang ganti. Tuhan, pindahkan sakitnya dalam hidupku. Saudara, tapi apakah bisa, Pak? Apakah bisa, Bu? Waktu engkau melihat anakmu sakit saja, kita pengen, nah kamu jangan sakit, sini sakitnya, buat papi aja, buat mami aja, kita nggak bisa. Apalagi menebus dosa, menukar, membayar hutang dosa, nggak bisa, saudara kasih Tuhan. Saya melihat beberapa waktu yang lalu ketika anak saya panas, saudara, aduh saya peluk, saya tempelkan badan saya, muka saya ke anak saya rasakan anak saya panas. Saya berpikir, Tuhan, ini muka saya tempel biar kesedot gitu saudara, panasnya gitu saudara. Sambil bilang, Tuhan sembuhin, Tuhan kasihan, saya aja lah yang nanggung, kasihan. Tapi kan gak bisa, Pak. Ini baru sakit, gak ngomong soal dosa. Saudara, lihat saudara yang kasih Tuhan, supaya engkau dan saya merasakan bahwa engkau punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, sehingga hidup kita gak main-main lagi sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan dikatakan dari 3 syarat ini, kelahiran Yesus dari seorang anak darah itu memenuhi syarat. Keren, dahsyat. Saya mencatat yang pertama, satu-satunya cara Yesus dapat lahir sebagai manusia, ia lahir dari seorang wanita. Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya, kenapa anak kucing dikatakan kucing? Kenapa anak kucing dikatakan kucing? Masih ingat Bapak Ibu? Regu A mungkin mau jawab. Bapak mau jawab. Regu B, regu C, regu D, regu E. Emang cerdas cermat. Kenapa kucing dikatakan, anak kucing dikatakan kucing? Apakah karena dia mengeong, Pak? Ayo coba kita mengeong sama-sama 1, 2, 3. Eong. Kucing dong kita. Kan enggak. Kucing, anak kucing dinamakan kucing. Jawabannya sederhana. Karena dia lahir dari ibu kucing. Saudara yang dikasih Tuhan, karena dia lahir dari ibu kucing, makanya dinamakan kucing. Begitu juga dengan Yesus, dia lahir sebagai manusia, dari manusia, makanya dia dikatakan sebagai anak manusia. Syarat yang pertama sudah terlewati, saudara yang kasih Tuhan. Dan berikutnya, satu-satunya cara ia dapat lahir tanpa dosa ialah dengan cara dikandung oleh Roh Kudus. Saudara, tidak ada satu investasi, satu hal yang dikerjakan oleh Yusuf, saudara yang kasih Tuhan. Dia nggak melakukan bagiannya sebagai seorang laki-laki yang bisa membuahi sel telur dari tunangannya Maria, saudara. Enggak. Sepenuhnya dari Roh Kudus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35 dicatat,
bahwa anak yang dilahirkan itu, kau lahirkan, akan disebut kudus, anak Allah. Saudara lihat, ini artinya benih ilahi yang ada dalam rahim dari Maria. Saudara, dan ini memenuhi syarat bahwa dia tidak berdosa, karena dia tidak lahir dari seorang manusia yang berdosa. Dari rahim, dari sperma dan sel telur seorang anak manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sana bahwa satu-satunya cara ia dapat sepenuhnya ilahi dengan Allah sendiri selaku Bapanya. Dan itu dicatat juga, saudara, di dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, oleh karena Yesus tidak dikandung secara alamiah. Lihat saudara, firman Tuhan jelas, tidak dikandung secara alamiah, melainkan adrikodati. Sebab apa? Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saya coba jelaskan ini mengenai anak Allah, karena seringkali ini menjadi perdebatan oleh orang-orang yang tidak mengerti mengenai doktrin anak Allah. Secara singkat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saya kuliah di Jakarta, seringkali orang-orang berkata, oh ini nih David, orang Cirebon, anak Cirebon. Saudara yang kasih Tuhan, lalu bilang, oh saya anak Medan, kata saudara. Kamu dari mana? Oh aku anak Papua, kata saudara yang kasih Tuhan. Karena di seminari Bethel itu kumpul dari berbagai suku, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita sekolah sama-sama, kuliah sama-sama. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya selalu memperkenalkan diri sebagai anak Cirebon. Tapi kalau istilah anak Cirebon, apakah itu artinya Cirebon itu sebagai ibu dan Cirebon itu beranak, saudara kasih Tuhan? Kan tentu tidak. Kata anak Cirebon itu mengandung arti bahwa David berasal dari Cirebon. Kalau dikatakan anak Medan, itu artinya orang itu berasal dari Cirebon. Begitu juga dengan anak Allah. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti ada Bapa di surga, ada ibunya, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yesus dilahirkan, saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak. Tapi anak Allah itu artinya Yesus Kristus berasal dari surga. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara bisa tangkap ini. Itulah sebabnya dikatakan syarat yang ketiga harus ilahi, dan Yesus memenuhi syarat tersebut. Dan saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya mereka menamakan Immanuel. Nah, kata Immanuel itu sebuah nama berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Emmanuel, saudara, atau Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Indonesia pakai kata Immanuel. Saya berpikir ya, Immanuel kok keren ya. Dari kata iman dan uel gitu, saudara kasih Tuhan gitu. Kok iman ya, ada nyangkut paut ya sama iman ya saudara. Tapi bukankah iman itu bicara soal kepercayaan kepada Allah. Allah saudara, Allah yang hadir dalam hidup kita. Dan itulah sebabnya saya percaya orang yang mempercayai Allah Immanuel, menyebut Allah Immanuel, akan merasakan tahun 2021 tahun Allah beserta dengan kita. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan. Wow, haleluya. Saya excited, saya begitu antusias dengan apa yang firman Tuhan ajar. Saudara, masalah sekali lagi boleh datang, tekanan boleh saja ada, tapi saya percaya kita punya Allah yang beserta dengan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, kata Immanuel, Allah beserta dengan kita, ada 3 hal yang saya diberkati dengan apa yang Tuhan ajar. Yang pertama, itu mengandung bahwa Allah yang mengasihi setiap kita. Kalau Allah beserta dengan kita, saya merasakan Dia Allah yang mengasihi. Saudara, bukankah Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kasih perumpamaan ya saudara, saya bisa minta tolong Yohanes ya, maju ke depan. Saudara, sederhana apa yang Tuhan mau ajar buat kita tentang Allah yang selalu beserta, Allah yang menjadi Immanuel, dan karena Dia Allah yang mengasihi kita. Seandainya saya adalah David Mardianto mewakili kita semua sebagai manusia, dan saudara Yohanan ini jadi Allah gitu, saudara kasih Tuhan. Jangan berpikir kenapa Allah kerempeng gitu, saudara. Saudara kasih Tuhan, ini hanya contoh saja. Nah saudara, kalau kita meyakini bahwa Allah beserta dengan kita, saya mau bilang, bukan berarti saya ke kanan, Allah ikut ke kanan.
kanan. Saya ke kiri, Allah ikut ke kiri. Saya mabok, Allah enggak. Allah di rumah aja dulu ya. Saya mabok dulu ya Tuhan. Sorry ya Tuhan ya. Enggak begitu, saudara yang kasih Tuhan. Yes, Allah beserta, Allah selalu ada. Tapi ini ada hal yang Tuhan mau ajar buat saudara. Bagaimana hidupmu dan hidupku. Gak seperti itu, Pak. Kita gak bisa memperlakukan Tuhan semau sendiri. Kita gak bisa membuat Tuhan semau kita. Sehingga ketika kita berada di tempat-tempat yang sebetulnya kita gak boleh ada di situ, dan kita merasa, oh Allah Immanuel, Tuhan lindungi supaya jangan ketahuan. Jangan ketahuan sama KPK, jangan ketahuan sama Pak Polisi. Bahaya nih Tuhan. Ini cuma 5 ribuan aja, main-main kucelak sedikit lah. Oke ya, jangan sampai ketangkep ya. Ya oke ya Tuhan, lindungi, jagai. Ya ampun Tuhan Yesus. Saudara bisa tangkap ini? Gak gitu Pak. Saya merasakan Allah Immanuel, Allah yang beserta. Itu Allah yang mengasihi hidup kita. Kata mengasihi, Tuhan kasih satu hal yang indah saudara. Saudara, beberapa waktu tadi malam ketika saya siapkan PowerPoint, di kamar tiba-tiba si Karis anak saya nomor 2 masuk dan ngobrol sama maminya. Mami, Arvin kan sebentar lagi ulang tahun. Iya, tanggal 29 Januari. Kuenya kebun binatang ya Mami? Iya. Karis nanti kue ulang tahunnya Star Wars ya. Awalnya Star Wars ya. Star Wars ya Mami. Maminya bilang, ulang tahun kamu kapan? Hitung. Habis Januari apa? Februari. Terus Maret, April, Mei. Berapa bulan lagi? 4 bulan Mami. Masih lama. Gak usah ngomongin kue. Katanya saudara kasih tuh. Wah Mami, pokoknya Karis mau Star Wars. Saudara yang kasih Tuhan lihat, waktu terjadi pembicaraan seperti itu, maminya bilang iya. Saudara yang kasih Tuhan, saya membayangkan ketika kita minta Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kita minta Tuhan berkati hidup kita. Kita minta Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara, saya mau bilang seperti ringkian, seperti permintaan seorang anak kepada bapaknya, kepada ibunya. Saudara, mungkin kita merasa kok kayaknya kekanak-kanakan. Tapi saudara, saya merasakan seorang ayah itu selalu memberi yang terbaik buat anak. Seorang ibu selalu memberi yang terbaik buat anak. Bahkan sebelum anaknya minta, orang tuanya udah memikirin saudara sebelumnya. Dan inilah yang dimaksud dengan Allah yang mengasihi. Bukan Allah yang cuman hadir, kemudian lihat, lu lakukan apa, lu mau apa. Gak begitu. Tapi saya merasakan kehadiran Allah yang mengasihi. Itu bicara soal dampak, soal apa yang Tuhan akan kerjakan. Allah gak tinggal diam, Allah yang akan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, waktu anak saya minta, saya bilang dalam hati saya, gak usah diminta, papi mami kasih. Dan inilah bicara soal Allah yang mengasihi, Allah yang hadir, dan Allah yang berdampak dalam hidup kita. Allah yang hadir, tapi juga Allah yang membuat sesuatu dampak yang besar dalam hidup kita. Saudara, kalau engkau sakit hari ini, kehadiran Allah yang mengasihi kita akan membuat dampak yang besar dalam hidup kita. Dan kehadiran Allah karena kasih-Nya akan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang susah menjadi mudah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Inilah karena Allah yang mengasihi saudara. Ada perubahan yang akan Dia buat dalam hidup saudara. Termasuk hidupmu. Mungkin yang lalu kau berkata, Tuhan, aku masih melakukan hal yang najis di tahun yang lalu. Tapi hari ini Immanuel, Allah beserta denganku, dan engkau mengasihi aku. Allah akan membuat dampak yang besar, perubahan yang dahsyat, sesuatu yang terjadi luar biasa. Mungkin ada orang-orang yang tidak merasakan kehadiran Bapa. Ayahnya otoriter, ayahnya kejam, ayahnya galak. Anak-anak merasakan tidak nyaman tinggal dengan Papa. Itu ayah manusia, itu ayah yang terbatas. Tapi saya mau bilang, Bapa kita di surga, Allah yang penuh kasih. Dia akan memberikan dampak, efek yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Yang amini, beri tepuk tangan sekarang yang meriah. Makanya poin yang kedua, kalau Allah beserta kita, nggak lagi semau kita, Pak.
Tuhan sini Tuhan. Saya mau mabok dulu. Tuhan sini deh. Saya mau korupsi dulu. Tuhan sini deh. Saya mau bohong dulu. Tuhan sorry ya, yang itu tuh saya nggak bisa ampuni. Tuhan yang itu tuh sorry itu tuh. Aduh, bikin kesel Tuhan. Nggak begitu. Oleh sebabnya Allah beserta dengan kita, Immanuel adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Kata daulat di sana, Allah yang menuntun kita, Pak. Allah yang akan tuntun. Tuhan mau kemana? Oh iya, silakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Yohana. Thank you, ayo. Nurut, Pak. Tahun 2021 Tuhan, tahun Allah beserta kita. Dengan kata lain, tahun kita nurut sama Tuhan. Tahun di mana kita hormat sama Tuhan. Tahun di mana kita belajar mengasihi Tuhan. Sebab Dia Allah yang berdaulat. Di dalam Kisah Rasul dikatakan di sana, biar seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Saudara, ini juga yang Tuhan ajar. David Mardianto di tahun 2021 gak bisa lagi seenakmu. Engkau harus belajar taat. Sebab Allah beserta dengan engkau. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu kita jadi Kristen, jadilah Kristen yang radikal. Kristen yang taat sama Tuhan. Gak lagi kompromi dengan dosa. Gak lagi main-main sama Tuhan. Kelihatannya mungkin orang gak tahu. Apa yang saya lakukan orang gak tahu. Waktu kita buka website porno, situs-situs porno, masturbasi, onani, orang lain gak tahu. Tapi Tuhan tahu, Pak. Waktu kita curangin Tuhan dengan persepuluhan kita, mungkin orang gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Waktu kita gak bisa mengampuni orang, mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Waktu kita gak tulus melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, mungkin orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara, inilah tahun di mana Allah harus berdaulat penuh dalam hidup kita. Di mana engkau belajar taat sama Tuhan. Dan ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang sulit. Tapi yakinlah, ada Allah yang beserta dengan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Keren ya, Pak. Saya diberkati dengan kisah ini, saudara. Saudara, ini seorang bocah umur 8 tahun, dia tinggal di Shantung di China, saudara, provinsi Yunnan. Dia tinggal dengan neneknya dan kakaknya saja. Papanya kerja di kota, dia sudah tinggal di ibunya sejak kecil. Dia sangat rajin untuk sekolah. Dan untuk bisa sampai ke sekolah dia harus menempuh 4,5 km setiap hari untuk bisa sampai sekolah. Dia tidak punya jaket yang tebal yang khusus untuk bisa menembus minus 9 derajat Celcius pada saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai di sekolah lihat, rambutnya sudah jadi kepingan es. Teman-temannya dengan jaket yang lebih hangat. Mungkin teman-temannya dengan kupluk, dengan sarung tangan, saudara, yang bisa melindungi dengan kendaraan mobil. Berbeda dengan namanya Wong Fuman ini, saudara. Dia harus jalan kaki 4,5 km setiap hari untuk bisa sampai ke sekolah. Neneknya bilang, udah cu, nggak usah berangkat. Enggak nek, enggak mak, aku harus ke sekolah. Dan dia terobos udara yang dingin dengan jaket yang seadanya karena memang dia sangat miskin, saudara kasih Tuhan. Yang parahnya, sampai di sekolah dibully, diledek sama teman-temannya. Bahkan ada satu orang yang merasa lucu dengan keadaan Wong Fuman dengan rambut menjadi kepingan es sehingga dia dijuluki Snow Boy, saudara. Anak laki-laki salju gitu, saudara. Merasa lucu, dipotret, diviralkan. Hahaha, mungkin gitu, saudara. Udah miskin, gak punya mama, papanya kerja di kota, dia hanya tinggal dengan nenek, gak punya apa-apa, sampai sekolah dibully. Apakah hancur? Diviralkan, dicerita-ceritain. Tapi kita punya Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Hal yang buruk bisa diubah Tuhan menjadi hal yang baik. Saudara, apa yang terjadi?
Ketika foto ini diviralkan, justru para netizen merasa iba. Saudara, kemudian mereka mulai bergerak mencari di mana tinggal Wong Fuman di Saton, Yunan, Tiongkok tersebut, saudara. Dan ditemukan di sebuah pemukiman kumuh, memang tinggal di daerah miskin, saudara kasih Tuhan. Dan orang-orang mulai berbelas kasihan dan memberikan sesuatu kepada Wong Fuman ini, saudara. Dan akhirnya Wong Fuman justru menerima kebaikan yang luar biasa. Bahkan ketika 2 tahun lalu ini diviralkan, tahun kemarin ia boleh merasakan kebaikan. Bahkan dalam beberapa berita dikatakan dari kebaikan para netizen dia bisa membeli rumah yang lebih layak. Dia bisa mempersiapkan diri untuk sekolah lebih tinggi lagi. Luar biasa bukan? Siapa yang mengira dari seorang anak yang kelihatannya lucu, yang kelihatannya wah ini menjadi bahan pembicaraan, yang dibully, saudara, menderita batinnya, merasa sedih, apalagi dia nggak punya mama, ditinggal, miskin, saudara. Tapi keadaan yang buruk sekalipun, bersama Allah yang berdaulat, Allah sanggup mengubah keadaan tersebut. Kita berdoa Tuhan mengubah keadaan kita, karena kita punya Allah Immanuel, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Gak usah khawatir, Pak. Tetap teguhkan iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Allah menepati janjinya. 700 tahun Allah baru menepati janji. Dalam kitab Matius baru dikatakan tergenapi. Bapak Ibu lihat, 700 tahun. Wow, lama. Gak sabar, udah pada mati. Bangsa Israel yang ada di pembuangan, keluar dari pembuangan udah mati. Berganti generasi 700 tahun, Pak. Tapi apakah Tuhan lupa? Mungkin sebagian orang dari bangsa ini Tuhan lupa ya. Bukankah Engkau berjanji melalui Nabi Yesaya akan lahir seorang anak laki-laki dan seorang perempuan muda, seorang dara, dan diberi nama Immanuel, Allah beserta. Apakah Tuhan lupa? Saya bilang Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara ini kasih Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ternyata ketika Tuhan sepertinya menunda, ada waktu Tuhan yang indah. Itu sebetulnya membawa kita, membuat kita menjadi pribadi yang bertobat. Katakan amin. Menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan Tuhan. Waktu 11 tahun Tuhan baru nyatakan, Tuhan berikan satu hal di mana saya harus terus percaya. Tuhan mengajar saya di mana Tuhan ajar saya untuk terus berharap. Jangan lelah, jangan putus asa. Gak bisa Tuhan, capek. Gak bisa Tuhan, udah hopeless. Tuhan terus proses. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ajar untuk saya mengandalkan Tuhan. Gimana gak ngandalin Tuhan ya saudara? Kesin saya udah, ke dokter udah, dukun pijet udah. Ini ketika satu jemaat di Kelapa Gading dulu, Nadia nanti tante panggilin tukang pijet. Tukang pijet di mana tante? Nggak, dari sini. Dari sini mana tante? Dari Batam. Hah? Tukang pijet dari Batam? Ya sekalian katanya ada keluarga tante yang mau dipijet. Saudara, jauh-jauh dari Batam. Supaya urut peranakan istri saya. Ah bagus, ini cuman bentuknya agak ceper. Kalau piring teh piring ceper ini katanya, bukan mangkok. Jadi waktu ketemu sel telur sperma jatuh lepas gitu. Diurut, dibentuk biar kayak mangkok. Aduh saudara, udah diurut-urut, kagak jadi-jadi juga. Saudara kasih Tuhan, capek, lelah saudara. Ini yang terjadi seringkali memang. Tapi Tuhan ajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih berharap pada Tuhan. Katakan amin. Ini loh saudara yang Tuhan mau ajar. Sama halnya dengan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham diberi janji Tuhan, keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di tepi pantai.
Tuhan udah mau 100 tahun belum punya anak. Apakah dari Hagar lalu muncul Ismail? Tuhan bilang bukan. Dari istrimu yang sah, yaitu Sarah, yang akan melahirkan anak. Tapi Sarah udah menopause Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang, engkau dan saya punya Allah yang pasti menepati janjinya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Karena Dia Allah Immanuel. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Dia. Sama-sama bangkit berdiri. Kuatkan imanmu berjalan di tahun 2021. Tahun yang kelihatannya belum ada hal-hal yang baik yang kita boleh lihat, saudara. Tapi saya percaya akan selalu ada kebaikan. Karena Allah adalah Allah yang beserta. Dan kalau Allah beserta, Dia mengasihi. Dan kata mengasihi itu artinya memberikan pengaruh. Allah yang berdaulat, itu artinya Allah yang berdampak. Allah yang bisa mengubah keadaan tidak baik menjadi baik. Saudara dan saya percaya Allah bisa melakukan banyak cara untuk membuat jalan Tuhan terbuka dalam hidup setiap kita. Dan yakin janji Tuhan pasti tergenapi. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, bukankah engkau janji memberikan keturunan? Yakin, terus berharap. Amin. Tuhan buka jalan. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan pulihkan keluarga kami, yakinlah Tuhan tolong saudara. Kalau ada di antara saudara yang sakit dan kau berkata, Tuhan, aku pengen kesembuhan. Kalau seperti Tuhan sembuhkan Kristutik yang di Tangerang dengan kanker pankreasnya, Tuhan juga sembuhkan saya. Beri saya kesempatan satu kali lagi, supaya hidup saya berarti bagi orang lain. Saya percaya Allah Immanuel, Dia Allah yang mengasihi saudara. Amin, saudara. Mari angkat tangan kita tinggi. Ku tidak takut. Sebab apa, saudara? Engkau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Immanuel. Sebab Engkau Allahku. Yes, Jesus. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolong. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan. Yesus memberiku Katakan kesembuhan. kesembuhan. Yesus memberiku pemulihan. Haleluya. Yesus memberiku pemulihan. Mari beri tepuk tangan. Haleluya, Yesus. Engkau punya Tuhan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang bertanda, Dia Allah yang menepati janji. Haleluya. Ya la 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 la
Amin, 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 amin. Bapak Ibu boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan boleh terangkat di hadapan Tuhan malam hari ini. Engkau punya Allah yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Mungkin kau menghadapi hari ini kesulitan yang sangat, kepahitan yang luar biasa. Hatimu luka, hatimu hancur karena perlakuan orang lain. Dengar hari ini, engkau punya Allah yang hidup. Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Berapa ya syikayara. Mungkin tubuhmu lemah hari-hari. Kok sakit-sakitan terus ya Tuhan. Ke dokter udah, minum obat udah. Ayo bilang sama jiwamu. Ayo bilang sama rohmu. Gak usah khawatir, ayo kuat. Tubuhku boleh lemah tapi rohku gak boleh lemah. Aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku pasti melewati segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Hatiku harus bersuka cita, hatiku harus bergembira. Mulai perkatakan perkataan iman, perkatakan firman, belajar taat apa yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan membukakan tingkap di langit atas setiap kita dan mencurahkan anugerahnya atas hidup kita. Engkau punya Tuhan yang besar. Nikmati, 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 nikmati Tuhan. Shikiara baba tayara la 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 murata ya sekira la la la. Purabaya la 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 mura la la tayara la 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 bayara baya sire la 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 bayas. Haleluya, 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 haleluya ya Tuhan. Kami rendahkan hati kami, sujud. Kasih Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu. Tuhan, kalau tahun kemarin kami mengalami banyak kekurangan, di tahun ini Tuhan kami percaya kami mengalami apa yang Tuhan janjikan. Yang hilang Tuhan kembalikan ketika kami belajar taat akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya anugerah kuasa Allah mengalir dalam hidup kami. Kalau tahun kemarin kami masih main-main sama Tuhan, di tahun baru ini kami semakin serius sama Tuhan. Makasih Tuhan. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Izinkan Tuhan bicara kuat dalam hati. Saya merasakan Tuhan mulai ingatkan. Tuhan mulai ingatkan sesuatu. Responi saja. Jangan keraskan hatimu. Tuhan yang mampukan kita. Mungkin kau bilang Tuhan gak bisa, susah. Nikmati saja, taat saja. Percaya Pak, Dia hadir, Dia mengasihimu, Dia akan berdampak dalam hidupmu. Bukan engkau yang dimampukan, bukan engkau yang mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Nikmati saja, mengalir saja. Mungkin kau berkata perekonomian 2021 masih sulit, Tuhan. Nikmati saja, taat saja apa yang Tuhan mau. Mungkin kau berkata Tuhan aku gak bisa lakukan ini. Belajar, ayo mulai lepaskan apa yang susah. Haleluya. Sekali lagi angkat pujian bagian refren. Perkatakan dengan iman. Yesus memegangku. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan
Yesus kecukupan, Hamba-Mu berdoa untuk seberapa banyak kami yang hadir maupun yang mengikuti live streaming ya Tuhan. Kiranya firman-Mu memberkati hidup kami, membuka wahana baru. Kalau Allah beserta dengan kami, sebab Engkau mengasihi kami, Engkau berdaulat atas kami. Terima kasih Tuhan. Kenali jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang dalam kekurangan Allah cukupkan, yang dalam pergumulan masalah pencobaan Allah membuka jalan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, yang tidak bisa mengikuti ibadah. Mungkin mereka juga tidak mengikuti live stream. Tuhan, mari kiranya Engkau memberkati mereka. Berdoa untuk gembala jemaat dan pengurus serta staf gereja. Kami berdoa untuk hari-hari ibadah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja ini Tuhan. Kami memberkati pendidikan agama dari TK sampai SMA, SMK. Tuhan berkati. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi ya Tuhan dan Kiai Haji Ma'ruf. Berilah kekuatan kesehatan untuk presiden kami, sehingga presiden kami mampu mengatasi pergumulan masalah yang sedang terjadi di Indonesia, baik mengatasi pandemi 19 Tuhan, COVID-19, rencana vaksinasi bahkan yang sudah berjalan, bahkan Tuhan Jokowi mampu mengatasi krisis ekonomi, Jokowi mampu Tuhan meredam bahkan menghancurkan kelompok-kelompok teroris, radikalis. Bahkan Tuhan, intoleransi bersama dengan para menteri, anggota DPR, MPR, Kapolri Tuhan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bupati, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sampai kepada kubu RT RW. Mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa kami yang tertimpa bencana hari-hari ini Tuhan. Banjir di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana Tuhan, khusus di Mamuju dan di daerah Sulawesi Barat ya Tuhan. Mari Engkau tolong yang di kem-kem pengungsian. Dalam nama Yesus beri kekuatan kesehatan agar Indonesia mampu mengatasi semuanya. Berdoa untuk Kabupaten Cirebon, Kecamatan Arjawinangun Tuhan. Tuhan lindungi kami sekalian dari COVID-19 dalam nama Yesus. Gereja kami tidak menjadi klaster penularan karena Engkau Immanuel bersama dengan kami. Kami berdoa untuk ulang tahun Bapak Tiam In Tuhan, 87 tahun. Andrew Yanuar Tuhan, Antonio Suharta hari ini Tuhan, Intan Selviana Simanjuntak, Glory Raja Guguk Tuhan, Jason Adriel Saputra, Rehan Haloman Simamora, Alvin Yosua Mardianto Tuhan, Alexander Sihombing. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus turun atas mereka, sehingga Tuhan perpanjang usia, Tuhan beri kekuatan kesehatan, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk ulang tahun Bapak Saluhut Naibau dengan Ibu Limpipi ke-13 tahun. Mari melalui tangan hamba-Mu, hamba-Mu pernah meneguhkan dan memberkati. Kini hamba-Mu meneguhkan kembali. Turunkanlah kiranya anugerah berkat Bapa yang pernah memberkati pernikahan di Eden, cinta kasih Tuhan Yesus yang pernah memberkati pernikahan di Kana, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Saluhut Naibau dengan Ibu Limpipi, sehingga harmonis, bahagia, damai, sejahtera, bahkan hanya maut yang memisahkan. Berkati anak-anak mereka, berkati usahanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berpisah satu dengan yang lain, kemanapun kami pulang, ke Cirebon, kemanapun kami pulang, dalam penyertaan Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau, karena telah tersedia bagimu berkat berlimpah-limpah. Aminkan setiap kata yang saya akhiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya menyertai memberkati sepanjang sore hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk mengucap syukur, nanti keluar dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Polisi yang boleh hadir. Kami juga mengucapkan selamat datang Ibu Tuti yang dari BTN Arjoinangun. Kemudian juga Triska Sinaga, nggak tahu tulisannya terlalu kecil ini. Ya, Sinaga juga. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Haleluya.